Tim SAR gabungan terus berupaya mengevakuasi korban yang masih terjebak reruntuhan bangunan pondok pesantren di Sidoarjo yang ambruk sore kemarin. Upaya mencari keadilan atas kematian diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan berlanjut. Selasa siang, istri almarhum bersama kuasa hukum menghadiri audiensi dengan Komisi 13 DPR. Keluarga menolak anggapan bunuh diri, mengaku mendapat teror, dan berharap Presiden hingga Kapolri turun tangan mengungkap kasus ini. Lantas, apa indikasi terkuat kematian Arya Daru bukan bunuh diri? Sejauh mana DPR mendorong penegak hukum? Presiden Prabowo menegaskan akan menggerakkan Kejaksaan Agung dan KPK untuk membersihkan praktik korupsi di BUMN. Dengan aset mencapai 16.679 triliun rupiah, Prabowo memberi waktu 2 hingga 3 tahun bagi manajemen BUMN untuk bersih-bersih, sekaligus memperingatkan pejabat yang menyalahgunakan aset negara akan tindak tegas. Apakah langkah Presiden ini akan efektif menghentikan praktik korupsi di perusahaan plat merah? Saksikan selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi. Halo, selamat malam pemirsa. Upaya mencari keadilan dalam kasus meninggalnya diplomat muda Arya Daru Pangayunan ini masih terus dilakukan dan memasuki babak baru. Audiensi dilakukan antara keluarga dan juga Komisi 13 DPR Republik Indonesia. Kita ketahui bersama pemirsa bahwa kasus ini masih menyimpan banyak misteri, terutama pada saat keluarga masih terus-menerus menerima teror hingga saat ini. Pertanyaannya sebenarnya apa bukti kuat yang menunjukkan bahwa Arya Daru ini tidak bunuh diri dan sejauh apa DPR mampu mendorong pengusutan kasus ini? Itu yang akan kami bahas untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Tiara Harahap. Dan saya Windy Wellingtonia. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengeluarkan peringatan keras kepada jajaran BUMN. Dalam pidatonya di Munas ke-6 PKS, Presiden menegaskan akan mengerahkan Kejaksaan Agung dan KPK untuk membersihkan kasus korupsi di perusahaan berplat merah. Lantas pertanyaannya, sejauh mana sesungguhnya penyalahgunaan aset BUMN yang selama ini sulit untuk diungkap? Kami akan hadirkan perbincangannya bersama sejumlah narasumber. Langsung saja pemirsa, kita mulai Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Kami awal informasi pertama untuk Anda pemirsa. Badan SAR Nasional atau Basarnas Surabaya menyebut masih ada 38 santri yang diduga terjebak reruntuhan bangunan pondok pesantren Al-Qazini di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Kepala Basarnas Surabaya, Nanang Sigit, menyatakan angka tersebut belum bisa dipastikan karena ada kemungkinan sebagian santri telah pulang ke rumah. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, BPBD, TNI, dan Polri, serta relawan masih terus berupaya melakukan evakuasi korban hingga Selasa petang. Proses pencarian korban dilakukan dengan sangat hati-hati karena adanya retakan susulan di bangunan. Sementara itu hingga saat ini dipastikan korban meninggal dunia dalam peristiwa ambruknya bangunan pondok pesantren Al-Qazini berjumlah 3 orang. Puluhan korban lain mengalami luka-luka dan masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit. Insiden ambruknya bangunan pondok pesantren Al-Qazini terjadi pada Senin sore. Ratusan santri yang tengah menjalankan ibadah sholat asar tertimpa dan terjebak reruntuhan bangunan. Lantas pemirsa, seperti apa sebenarnya kontur dari bangunan yang ambruk di pondok pesantren Al-Qazini, Sidoarjo, Jawa Timur? Yang Anda saksikan adalah bangunan yang terjadi saat terjadinya ambruk ataupun roboh pada kemarin sore saat santri-santri sedang melakukan sholat berjamaah.
Ya, tampak di layar kaca Anda, pemirsa, bahwa reruntuhan bangunan ini ambruk. Puing-puing tampak terlihat dari sisa-sisa bangunan yang sebelumnya kokoh berdiri sebanyak 3 lantai. Dan yang saat ini Anda saksikan, pemirsa, adalah gambar sebelum kejadian ambruknya Pondok Pesantren Al-Qazini di Buduran, Sidoarjo kemarin. Seperti yang kita ketahui bahwa bangunan tersebut tengah direnovasi sudah selama 9 bulan dan pengecoran dilakukan di lantai 3 atau tepatnya atap dari lantai 3 yang dilakukan sejak pagi hingga siang hari. Kemudian sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat atau tepatnya pada saat para santri melakukan sholat asar, kejadian ambruknya pondok pesantren tersebut ini terjadi secara tiba-tiba dan kemudian bangunan tersebut seketika runtuh menjadi puing-puing bangunan seperti yang Anda saksikan sekarang. Pemirsa, putra Ketua PCNU yang juga Ketua MU Bangkalan Kiai Haji Maki Nasir selamat dari insiden ambruknya bangunan musola di Pondok Pesantren Al-Qazini Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur. Diketahui saat kejadian sang putra berada di tempat wudhu bersiap menyusul sholat berjamaah. Ketua PCNU sekaligus Ketua MUI Bangkalan Kiai Haji Maki Nasir menuturkan putra keduanya yang bernama Abdul Majid, santri Pondok Pesantren Al-Qazini Buduran, Sidoarjo, selamat dari musibah yang menimpa para santri di pondok pesantren tersebut. Abdul Majid diketahui menjadi santri Ponpes Al-Qazini sejak 4 bulan lalu. Saat insiden ambruknya musola asrama putra Abdul Majid diketahui sedang di lokasi tempat wudhu dan bersiap menyusul ke dalam musola untuk melakukan sholat asar berjamaah. Kami menyampaikan belasungkawa terhadap para keluarga santri yang menjadi korban musibah ambruknya musola di Pondok Pesantren Al-Qazini. Posisi putra saya lagi persiapan mau ngikut berjamaah, jadi masih di tempat wudhu gitu. Jadi ketika di situ ya melihat langsung anak saya itu, jadi agak shock. Usai mendengar kejadian di Ponpes Al-Qazini, Kiai Haji Maki Nasir beserta keluarga langsung ke Sidoarjo untuk menjemput sang anak Abdul Majid dan membawa pulang ke Bangkalan untuk sementara waktu. Sementara itu, pihak pondok pesantren juga meniadakan seluruh kegiatan di pondok dan fokus pada penanganan evakuasi dan penyelamatan korban di tempat kejadian perkara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Abdul Rahim, TV One mengabarkan. Sementara tim SAR gabungan terus berupaya mengevakuasi korban yang masih terjebak reruntuhan bangunan pondok pesantren yang ambruk pada sore kemarin. Ya, pemirsa, salah satu tim rescue Pemkot Surabaya pun sempat mengabadikan momen saat berusaha untuk mengevakuasi korban dari reruntuhan. Kami akan hadirkan untuk Anda, tidak bermaksud untuk menciptakan atau menggambarkan kengerian, namun kami tentunya ingin menggambarkan bagaimana kemudian susahnya SAR untuk menemukan para korban yang sudah terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Yusuf, umurmu berapa? 16 tahun. Apa yang luka? Nggak ada. Ya? Nggak ada ya, cuma perut kecepet ya? Ya, di sebelah kiri, Jus. Ya. Haikal. Ya. Kamu yang sakit apa, Nak? Semuanya sakit. Semuanya sakit. Oke, semangat ya. Sabar ya. Sabar. Ini yang selalu sudah lama. Kamu sabar ya. Sabar ya, Nak ya. Aku Ajis dari Rescue Surabaya ya. Sabar ya, ini usaha. Masuk. Pak Megal, taruhlah. Untuk
Di situ ya apa kondisinya? Bisa dieksekusi atau masih butuh beberapa waktu? Butuh beberapa waktu ya, karena ini saya saja ini untuk berjalan merayap aja sangat kesulitan ini, 86. Oke, untuk aja silakan mundur dulu keluar karena di sebelah mau dieksekusi privasi. Untuk kita keluar dulu. 86 untuk Haikal ini di arah jam 1 ya, kurang lebih 2 meter dari jarak saya. Untuk saudara Yusuf arah jam 12 dari saya, kurang lebih 4 meteran. Untuk cedera tidak ada, hanya kejepit aja. 86. Itu alatmu untuk penyangga. Silakan dipasang semua. Terus sudah dipasang, silakan didokumentasi, langsung lanjut. Pemirsa, Badan SAR Nasional menyampaikan duka cita mendalam kepada Pondok Pesantren Al-Qazini atas musibah runtuhnya bangunan pesantren yang mengakibatkan korban jiwa pada Selasa 29 September kemarin. Dalam operasi penanganan runtuhnya bangunan pesantren, Basarnas menyatakan bahwa reruntuhan bangunan memiliki karakteristik tipe pancake, yaitu kondisi di mana material beton runtuh secara vertikal dan menumpuk, menyisakan celah-celah sempit dan struktur yang tidak stabil. Karena masih ada korban selamat yang terperangkap di bawah reruntuhan, maka proses evakuasi dilakukan dengan penanganan khusus menggunakan peralatan khusus. Untuk mendukung hal itu, Basarnas telah mengirimkan tim BSG atau Basarnas Special Group dari kantor pusat serta unsur SAR dari Semarang dan Yogyakarta dengan membawa peralatan ekstrikasi khusus untuk mempercepat dan mempermudah penyelamatan korban. Adapun laporan sementara jumlah korban tercatat sebanyak 102 orang dan dari total 99 dinyatakan selamat sementara 3 orang lainnya meninggal dunia. Saat ini potensi SAR yang sudah tergabung berjumlah 56 instansi atau organisasi dengan jumlah personil 332 orang. Kedua, mempertimbangkan kondisi reruntuhan bangunan ini merupakan tipe pancake atau reruntuhan bangunan berupa material beton yang bertumpuk dengan celah yang sangat sempit dan kondisi yang tidak stabil, serta dimungkinkan masih adanya korban yang masih bisa diselamatkan, maka diperlukan operasi SAR dengan penanganan khusus oleh tim menggunakan peralatan khusus. Kita beralih ke kabar lainnya, pemirsa. Istri almarhum diplomat Arya Daru mengadu ke Komisi 13 DPR RI agar kasus kematian tak wajar suaminya terungkap. DPR juga mendesak ekshumasi jenazah diplomat muda Kementerian Luar Negeri tersebut. Komisi 13 DPR Republik Indonesia menggelar rapat dengar pendapat dengan keluarga Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kemlu yang meninggal tidak wajar. Dari hasil RDP, Komisi 13 menyepakati 6 poin kesimpulan, di antaranya melakukan ekshumasi dan pembentukan tim investigasi independen. Rapat dengar pendapat atau RDP digelar di Gedung Nusantara II oleh Komisi 13 dengan menghadirkan istri Arya Daru, Meta Ayu Puspitantri, Kuasa Hukum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komnas Perempuan dan Direktorat Jenderal Kepatuhan dan Pelayanan HAM Kementerian Hak Asasi Manusia. Dalam RDP, pihak keluarga menyampaikan tidak menerima kesimpulan pihak kepolisian yang menyatakan Arya Daru bunuh diri. Pihaknya justru menemukan sejumlah kejanggalan. Bahkan, sang istri Meta Ayu Puspitantri keberatan dengan alat bukti atau bukti-bukti yang dilampirkan penyelidik dalam gelar perkara seperti sendal dan alat kontrasepsi yang merupakan miliknya. Menurutnya hal tersebut telah ia sampaikan namun tak diindahkan oleh pihak kepolisian. Menyikapi hal ini, Ketua Komisi 13 fraksi PDI Perjuangan Andreas Hugo Parera mendesak polisi mengungkap kasus terang benderang. Tak hanya itu, pemirsa, Komisi 13 juga mendorong Kementerian Luar Negeri untuk membentuk tim investigasi independen dan melibatkan keluarga. Baik istri almarhum
dan orang tua kandung almarhum serta mertua almarhum. Mereka semua sangat berterima kasih atas bantuan Komisi 13 DPR RI, atas respon yang begitu berharga, begitu bagus, sehingga ini boleh menjadi titik awal untuk kasus ini terungkap secara terang-benderang. Titik awal, ya. Dan kami berharap teman-teman media juga tetap mengawal ini, karena jujur saja pasti sindikat yang menginginkan kematian almarhum ini tidak tinggal diam. Pasti mereka tidak tinggal diam. Pimpinan DPR RI menerima perwakilan dari Presidium Koalisi Serikat Pekerja Partai Buruh atau KSPPB untuk menyampaikan masukan mengenai RUU Ketenagakerjaan. Audiensi ini juga turut dihadiri sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Hari ini di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pimpinan DPR RI melakukan audiensi dengan Presidium Koalisi Serikat Pekerja Partai Buruh KSPPB. Pertemuan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih turut hadir seperti Menteri Tenaga Kerja Yasirli, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas, serta Menteri P2MI Mukhtarudin. Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyampaikan bahwa hingga saat ini pemerintah belum mengesahkan hasil muktamar termasuk mengenai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan. Kementerian Hukum akan melakukan pengecekan terkait jalannya muktamar P3 apakah telah sesuai anggaran dasar dan anggaran undang-undang yang berlaku. Menkum berharap konflik di tubuh P3 diselesaikan secara internal. Dengan hari ini pemerintah belum memutuskan apa-apa karena saya belum mengecek siapa yang sudah mendaftar. Jadi saya belum tahu nih, ya. Tetapi yang pasti pemerintah, Kementerian Hukum pasti akan melakukan pengecekan terkait dengan pelaksanaan Munasnya, apakah sudah sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Siapa yang sesuai, kira-kira itu yang kita sahkan, ya. Wah, pemerintah nggak ikut campur kalau yang soal itu, masa pemerintah ikut memberikan saran. Kita justru selalu pemerintah berpikir kalau bisa urusan internal itu diselesaikan secara baik-baik. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, juara dunia MotoGP 2025 Marc Marquez tiba di Jakarta sebelum melanjutkan perjalanannya menuju sirkuit Mandalika Lombok. Setibanya di Indonesia, pebalap dunia ini diajak Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir ke Istana Negara. Marc diajak bertemu Presiden dan jajaran Kabinet Merah Putih. Marc Marquez akan tampil di MotoGP Indonesia yang digelar di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat yang akan berlangsung pekan ini. Dimulai dengan sesi latihan pada Jumat 3 Oktober mendatang, dilanjutkan dengan kualifikasi dan sprint race pada Sabtu 4 Oktober dan balapan utama di hari Minggu. Pebalap yang dijuluki The Baby Alien ini sudah kali ketiga menjajal sirkuit Mandalika. Pemirsa, bagaimana situasi terkini dan jalannya proses evakuasi atas korban yang tertimpa bangunan reruntuhan Pondok Pesantren Al-Hashimi di Sidoarjo, Jawa Timur? Akan kami hadirkan informasi lengkapnya usai jeda pariwara berikut ini. Badan SAR Nasional menyampaikan duka cita mendalam kepada Pondok Pesantren Al-Qazini atas musibah runtuhnya bangunan pesantren yang mengakibatkan korban jiwa pada Selasa 29 September kemarin. Dalam operasi penanganan runtuhnya bangunan pesantren, Basarnas menyatakan bahwa reruntuhan bangunan memiliki karakteristik tipe pancake, yaitu kondisi di mana material beton runtuh secara vertikal dan menumpuk menyisakan celah-celah sempit dan struktur yang tidak stabil. Karena masih ada korban selamat terperangkap di bawah reruntuhan, maka proses evakuasi dilakukan dengan penanganan khusus menggunakan peralatan khusus. Untuk mendukung hal itu, Basarnas telah mengirimkan tim BSG atau Basarnas Special Group dari kantor pusat serta unsur SAR dari Semarang dan Yogyakarta dengan membawa peralatan ekstrikasi khusus untuk mempercepat dan mempermudah penyelamatan korban. Hingga saat ini
potensi SAR yang sudah tergabung berjumlah 56 instansi atau organisasi dengan jumlah personil 332 orang. Kedua, mempertimbangkan kondisi reruntuhan bangunan ini merupakan tipe pancake atau reruntuhan bangunan berupa material beton yang bertumpuk dengan celah yang sangat sempit dan kondisi yang tidak stabil, serta dimungkinkan masih adanya korban yang masih bisa diselamatkan, maka diperlukan operasi SAR dengan penanganan khusus oleh tim menggunakan peralatan khusus. Lantas pemirsa, untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di lokasi, langsung saja kami sapa rekan kami, sudah ada Goldi Gumilang di sana. Silakan Goldi. Ya, selamat malam Windy, Wellington, Tiara, dan juga pemirsa. Evakuasi santri yang masih terjebak reruntuhan di Ponpes Al-Kozini yang berada di Buduran Sidoarjo masih terus berlangsung. Untuk mengupdate-nya pemirsa, di samping kami telah bergabung dengan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Surabaya, Bapak Nanang Sigit. Selamat malam Pak Nanang. Ya, selamat malam Mas. Ya. Pak Nanang, bisa diceritakan ataupun dijelaskan kepada pemirsa TV One update dari proses pencarian ini seperti apa Pak? Ya, untuk proses pencarian pada hari ini masih sama dengan sebelumnya, yaitu kita memfokuskan pada korban-korban yang masih ada tanda-tanda kehidupan. Untuk hari ini sendiri ada satu korban yang memang dari tadi pagi kita suplai makanan dan bisa berkomunikasi, itu masih kita usahakan untuk mengevakuasi secara cepat ya, karena akses juga sudah mulai lebar dan kami sudah bisa menjangkau korban tersebut. Tapi memang kami belum bisa menarik karena masih terhimpit salah satu bagian dari bangunan ya. Sementara kemudian kami selain satu ini, kemudian kami juga mencoba menggunakan melalui bagian yang lain kami masukkan setcam, kemudian tim juga masuk ke dalam, kemudian kami bisa mendeteksi atau mengetahui ya ada beberapa yang masih ada tanda-tanda kehidupan, ada sekitar 6 orang. Baik, Pak, jika dilihat data dari hari ini, untuk korban yang di dalam yang berhasil dievakuasi untuk hari ini tuh ada berapa Bapak? Ya, untuk terakhir di pagi tadi adalah 11 ya, 11, tapi kemudian setelah itu kami lebih ke mengakses korban yang dari tadi malam juga belum bisa terevakuasi. Baik. Kami fokus ke dia, kemudian memberikan support ketahanan untuk hidup, memberikan oksigen, memberikan makanan, minuman. Di samping kami mencari juga ke tempat-tempat yang lain, akses yang lain, karena dimungkinkan masih banyak korban-korban yang kemungkinan masih dalam kondisi hidup. Baik. Pak, ini sudah masuk hari kedua. Kendala yang mungkin dihadapi tim SAR gabungan yang dimana masuk untuk melakukan proses evakuasi ini seperti apa, dan nantinya langkah-langkah yang akan diambil Pak? Mungkin penambahan jumlah personel atau peralatan ini seperti apa Pak? Ya, dari kemarin yang kemudian menjadi kendala adalah bahwa kita membutuhkan peralatan untuk mendobrak ataupun membuat akses lubang di bagian bawah dari betonan-betonan atau material yang longsor ya, yang runtuh tadi. Tapi tentunya kami tidak bisa menggunakan alat-alat yang memiliki getaran yang cukup kuat, karena struktur dari bangunan yang runtuh tadi memiliki kerentanan untuk ambruk kembali, sehingga akan membahayakan bagi penolong itu sendiri maupun korban yang saat ini masih dalam kondisi hidup. Baik. Pak, untuk strategi yang akan dilakukan ini Pak, supaya mempercepat proses evakuasi, mempercepat juga atau memperbesar peluang untuk santri-santri yang masih terjebak ini bisa selamat gitu Pak. Ini
Baik, terima kasih Goldi Gumilang melaporkan langsung dari Sidoarjo, Jawa Timur. Tadi sama-sama kita simak bahwa lebih dari 30 orang hingga saat ini masih terus dalam pencarian oleh Basarnas pemirsa. Dan kami ke informasi lainnya untuk Anda, di mana pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN memasuki babak baru. Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan peraturan presiden yang menyebut bahwa IKN akan menjadi ibu kota politik tahun 2028. Lantas apa yang dimaksud dengan IKN menjadi ibu kota politik? Selengkapnya dalam Ulas Utas, Prabowo jadikan IKN ibu kota politik tahun 2028. Seakan lama tak terdengar, proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur kini memasuki babak baru yang juga menjadi sebuah fase penting. Ya, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan kebijakan yang akan membawa IKN sebagai ibu kota politik pada tahun 2028. Regulasi itu tertuang dalam Peraturan Presiden atau Perpres nomor 79 tahun 2025 tentang pemuktahiran rencana kerja pemerintah tahun 2025. Pada lampiran halaman 65 tertulis perencanaan dan pembangunan kawasan serta pemindahan IKN dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya IKN sebagai ibu kota politik. Lantas, apa definisi ibu kota politik yang akan disandangkan pada IKN 3 tahun mendatang itu? Kalau mau difungsikan sebagai pusat pemerintahan, sebagai ibu kota, maka 3 lembaga yang merupakan pilar ya, kenegaraan, apa aja tuh? Eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu sudah harus ada fasilitasnya. Nah, ibu kota politik itu kan tidak dikenal sebetulnya di dalam undang-undang tentang IKN yang kemarin kita susun itu, ya. Nah, tapi kan dijelaskan kemarin bahwa istilah ibu kota politik itu adalah ibu kota pemerintahan, ya, yang nanti yang ada di sana itu adalah kekuasaan tidak hanya eksekutif, tetapi juga legislatif dan yudikatif gitu. Dalam Perpres itu tertulis mengenai pembangunan sarana prasarana pendukung IKN serta pembangunan aksesibilitas dan konektivitas IKN. Disebutkan juga mengenai pemindahan dan atau penugasan aparatur sipil negara ASN ke IKN yang jumlahnya mencapai 1.700 hingga 4.100 orang. Dengan diterbitkannya peraturan presiden ya berkaitan dengan soal IKN itu menjawab pertanyaan di mana selama ini kan banyak masyarakat mempertanyakan ya bagaimana nasib dan masa depan IKN gitu. Nah, dengan terbitnya peraturan presiden ini itu menegaskan bahwa pemerintahan Pak Prabowo ini juga ingin melanjutkan ya pembangunan dan kemudian pemindahan ibu kota negara kita ke Nusantara itu. Jadi kalau ada spekulasi yang mengatakan selama ini bahwa kita tidak jadi pindah ibu kota itu menepis ya, terbitnya peraturan presiden ini menepis adanya dugaan atau spekulasi bahwa kita tidak jadi terjadi perpindahan ibu kota gitu. Perpres ini memang sekaligus sebagai pijakan ya kalau kita mau lihat bagaimana RPJP nanti 2025-2045, kemudian RPJM yang 2025-2029 yang intinya IKN akan kembali dipertegas sebagai proyek yang akan menentukan arah pemerintahan ke depan. Nah, ini kan konteksnya berusaha untuk menata supaya
rencana pembangunan infrastruktur ya ini menjadi lebih terkendali dengan baik. Nah, kebijakan yang memperkuat laju proyek pembangunan IKN itu tentu saja tak sekonyong-konyong bergulir. Sejak awal tahun 2025, pemerintahan Presiden Prabowo telah menunjukkan keseriusan menatap masa depan IKN. Tahap demi tahap proyek yang dimulai pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo itu juga tak luput dari monitor pemerintahan maupun jajanan parlemen di Senayan. Nah, terkait dengan IKN, ini juga sudah dipastikan akan dilanjutkan, dan beliau sendiri juga sudah memastikan akan ada alokasi anggaran besarannya kurang lebih 48,8 triliun rupiah 2025 hingga 2029 ini tentu nanti digunakan sesuai dengan petahapan dan juga rencana yang telah ditetapkan sejak awal. Dan kaitan dengan kelanjutan pembangunan, khususnya kawasan legislatif dan juga kawasan judikatif, ada beberapa yang perlu terus disempurnakan. Pemerintahan Presiden Prabowo telah membuat komitmen tegas bahwa 3 tahun lagi IKN akan menjadi ibu kota politik. Lantas apa yang harus dipersiapkan agar kebijakan itu bisa terimplementasi sesuai dengan yang direncanakan? Nah, harus sudah ada pematangan rencana yang lebih progresif lagi ya. Misalnya kapan dan gedung-gedung apa saja yang memang harus segera dilengkapi. Selain sekarang kan sudah ada kantor kepresidenan, kemudian ada 4 kantor Menko, ya, dan seterusnya gitu. Kemudian yang berikutnya nanti proses pemindahannya, ya, proses pemindahannya kan nanti akan melibatkan banyak pemindahan aparatur sipil negara. Nah, itu kan tidak mungkin dalam waktu beberapa bulan sekaligus pindah. Tentu pasti akan ada proses tahapan-tahapan pemindahannya. Ya, jadi kalau sudah gedungnya sudah disiapkan rencananya gedung-gedung mana saja, habis itu perlu diatur tahap pemindahannya. Kapan dan kementerian mana yang pindah sana duluan, bagaimana tahap pemindahan ASN-nya. Yang harus difikirkan adalah IKN itu nanti bukan hanya menjadi pusat pemerintahan, pusat kegiatan politik, tapi ini juga pusat peradaban yang akan menjadi pusat pengambilan keputusan penting. Berkumpulnya orang dari nol dengan suasana baru, kehidupan baru. IKN diharapkan ke depan akan menjadi pertumbuhan baru di luar Jawa ya, yang harapannya bisa menarik investasi. Lalu bicara sosial budaya, kemudian kelayakan, kemudian keberlanjutan tata kelola pemerintah. Nah, ini tentu juga publik harus berusaha untuk memahami, dan publik juga boleh saja ikut memberikan pandangan positif supaya arah perubahan-perubahan ini tentu memiliki dampak ya, baik secara sosial, budaya, serta ekonomi. Sebagai kawasan yang didesain dengan konsep kota hutan modern, IKN harus bisa mewujudkan terciptanya pusat ekonomi baru. Dan tentu saja, dalam setiap jengkal laju proyek besar ini, pemerintah tak boleh mengabaikan suara publik, terlebih masyarakat sekitar.
Upaya mencari keadilan atas kematian diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan memasuki babak baru. Selasa siang, istri almarhum bersama kuasa hukum menghadiri audiensi dengan Komisi 13 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan. Misteri kematian Arya Daru masih menjadi tanda tanya besar. Sejak awal, sang istri menolak anggapan bunuh diri dan berharap Presiden Prabowo hingga Kapolri turun tangan mengungkap kasus ini. Keluarga juga mengaku mendapat beberapa teror pasca Arya Daru meninggal. Kuasa hukum menilai teror ini menimbulkan ketakutan serius sekaligus memperkuat penolakan terhadap isu bunuh diri. Lantas apa indikasi terkuat yang menunjukkan kematian Arya Daru bukan bunuh diri? Sejauh mana DPR dapat mendorong penegak hukum mengusut tuntas kasus ini? Dan bagaimana seharusnya negara melindungi keluarga korban yang justru sebelum kejadian itu tidak ada tanda-tanda ini akan terjadi. Jadi kami semua bingung karena Mas Daru itu tidak pernah cerita soal pekerjaannya secara detail. Biasanya kalau yang dia cerita itu yang hanya ada hubungannya dengan saya atau anak-anak. Misalkan jemput anak-anak yang itu satu umur dengan anak kami. Ini kemudian mereka seperti bisa jadi teman ya, hal-hal seperti itu saja. Jadi sama sekali tidak ada tanda-tanda. Soal TPPO juga saya bingung karena nggak pernah cerita. Ya, itu tadi pertanyaannya pemirsa, sejauh apa sebenarnya DPR mampu mendorong pengusutan kasus ini. Kami akan langsung membahasnya untuk Anda bersama dengan narasumber yang sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Yang pertama sudah ada Pak Dwi Librianto yang merupakan kuasa hukum keluarga. Selamat malam Pak Dwi. Malam Mbak Tiara. Kemudian juga ada, Waalaikumsalam. Kemudian juga ada Bang Reza Indragiri, psikolog forensik. Selamat malam Bang Reza. Malam Mbak Tiara. Malam. Assalamualaikum Pak Dwi. Terima kasih sudah hadir Bapak-Bapak. Kemudian juga melalui sambungan Zoom sudah bergabung bersama kami Ibu Siti Aisyah yang merupakan anggota Komisi 13 DPR Republik Indonesia, fraksi PDI Perjuangan. Selamat malam Bu Siti. Selamat malam Mbak Tiara. Baik, saya izin ke Bu Siti terlebih dahulu. Silakan, Bu Siti, RDP tadi sudah dilakukan kurang lebih informasinya selama 2,5 jam begitu ya. Langkah awal DPR untuk merespon apa yang sudah disampaikan pihak keluarga Arya Daru ini seperti apa Bu Siti? Pertama-tama kami mengucapkan bela sungkawa terhadap keluarga Arya Daru. Terus dari mendengar yang sudah di RDP-kan, maka Komisi 13 mempunyai kesimpulan. Pertama, Komisi 13 DPR RI setelah menerima dan mendengar penjelasan dari kuasa hukum, terdapat perbedaan pendapat dari berbagai pihak atas kasus kematian Arya Daru Pangayunan, sehingga kematian ini dianggap sangat misterius dan terindikasi adanya pelanggaran hak asasi manusia. Kedua, Komisi 13 DPR RI mencatat adanya kontradiksi serius antara hasil penyelidikan resmi Polda Metro Jaya yang menyimpulkan tidak ada tindak pidana dengan berbagai fakta lapangan dan temuan keluarga dan kuasa hukum yang masih menyisakan kejanggalan. Yang ketiga, Komisi 13 DPR RI menegaskan bahwa kematian Arya Daru hanya tidak diambil sebagai kesimpulan final sebagai keputusan kepolisian sebelumnya, mengingat masih banyak fakta yang belum terungkap secara terang benderang sehingga perlu dibuka kembali dalam pengungkapan kebenaran material dan hukum pidana dengan melakukan gelar perkara kembali dan mengungkapkan kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain. Keempat, Komisi 13 DPR RI meminta Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Luar Negeri sebagai pimpinan dari diplomat almarhum Arya Daru untuk bertanggung jawab dalam mengungkap kasus kematian almarhum Arya Daru untuk memberikan rasa keadilan bagi keluarga korban secara profesional. Kelima, Komisi 13 DPR RI meminta Menteri Luar Negeri untuk membentuk tim investigasi independen yang melibatkan keluarga dan pihak terkait sebagai bagian dari tanggung jawab Kementerian Luar Negeri atas kematian seorang diplomat almarhum Arya Daru. Keenam, Komisi 13 DPR RI mendorong. Ya. Baik, ditahan terlebih dahulu. Kami ingin mendengar tanggapan terlebih dahulu ya dari pihak kuasa hukum keluarga. Pak Dwi, tadi sudah disampaikan ada beberapa poin ya yang sudah disebutkan oleh DPR dalam menanggapi apa yang sudah disampaikan dalam RDP.
sebenarnya yang difokuskan oleh pihak keluarga ini saat ini apa, Pak Dwi? Terima kasih Mbak Tiara. Kami sangat berterima kasih kepada Komisi 13 yang mau menerima dan mendengarkan apa keluhan daripada atas kematian almarhum Arya Daru Pangayunan. Nah, memang dari beberapa surat yang kami layangkan, selain dari Deplu, salah satunya ada dari Komisi 13 yang menanggapi. Komisi 3 belum, Komisi 1 juga belum. Yang terutama sebenarnya kaitannya dengan, ini kan pihak kepolisian. Ke Kapolri kami sudah 2 kali kirim surat, yang terakhir minta audiensi, sampai sekarang juga belum. Tembusannya ada ke Polda untuk bisa membuka kasus ini kembali, karena menurut kami ada beberapa kejanggalan yang tidak terungkap. Yang kedua adalah dari hasil beberapa, kita sama sekali belum pernah menerima laporan daripada polisi tentang penghentian penyidikannya atau proses penyidikannya. Lalu dalam gelar perkara pun juga kami tidak pernah menerima hasil gelar perkaranya seperti itu secara tertulis. Hasil otopsinya juga kami juga belum diterangkan secara tertulis seperti itu. Jadi banyak hal yang sebenarnya kami ingin tahu sebenarnya meninggalnya dari pihak kepolisian. Kak Dwi? Ya gimana, Mbak? Ya. Dari semua yang sudah dilaporkan dalam RDP tadi begitu ya, satu yang juga menarik adalah berkaitan dengan teror, Pak, yang terus-menerus nampaknya terjadi terhadap pihak keluarga begitu ya. Bahkan kalau dari awal mula dulu ini sudah terhitung yang ketiga. Mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu. Ini yang terakhir bentuk terornya seperti apa, Pak? Setelah adanya styrofoam, kemudian juga bunga di pemakaman begitu ya? Yang ketiga adalah bunga di pemakaman. Yang kedua itu makam kami diacak-acak. Jadi ada kayak digaruk-garuk atau gimana seperti itu. Yang ketiga itu ada tanda bunganya dijajar dari ujung kepala sampai ujung kaki, bunga merah gitu loh. Yang kita saya tanya dari pihak keluarga nggak tahu, atau ada pihak lain kami nggak tahu. Yang jelas ada banyak hal yang menurut keluarga kok aneh gitu loh. Jadi mereka merasa bahwa ini perlu penanganan yang lebih serius. Suatu kejanggalan juga menurut keluarga. Baik, saya ke Bang Reza Indra Giri. Bang Reza, kalau tadi sudah menerima ada sejumlah teror yang terus-menerus berdatangan kepada pihak keluarga, Anda juga melihat ini sebagai salah satu kejanggalan? Begini Mbak Tiara, ini peristiwa yang menyedihkan. Dan saya terus terang berduka. Tidak hanya kami sama-sama lulusan UGM, saya juga dulu bekerja di Departemen Luar Negeri sebagai diplomat. Tapi harus saya katakan bahwa setelah Polda Metro Jaya mengumumkan bahwa almarhum ini meninggal bukan akibat perbuatan orang lain. Dengan kata lain, saya maknai pernyataan dari Polda Metro Jaya bahwa ini bukan kematian akibat pidana, maka serta-merta meninggalnya almarhum ini menjadi sebuah isu privat, isu pribadi. Karena ini merupakan isu privat, isu pribadi, bukan pidana. Maka dengan segala hormat, saya memilih untuk membatasi diri dalam memberikan perspektif terkait kasus ini. Beda kisah kalau ini merupakan pidana. Dulu kita kan masuk pada sebuah masa ketika sebagian kalangan berspekulasi almarhum meninggal akibat perbuatan pidana kan. Kalau pidana itu merupakan isu publik. Semua bisa urun rembuk dalam mengungkap kasus ini. Tapi sekali lagi, dengan segala hormat, karena ini sudah dikunci oleh Polda Metro Jaya, bukan pidana. Ini isu privat, ini isu pribadi, maka kita harus punya pembatasan diri juga ketika mencoba untuk menelaah kembali. Tapi dengan adanya hal-hal janggal yang tadi sudah disebutkan oleh pihak keluarga, salah satunya dengan teror yang terus terjadi, Anda menilainya seperti apa? Apakah ini juga bisa dibiarkan begitu saja, Bang Reza? Teror dan segala macam, akhirnya akan kita berikan tugas untuk investigasinya kepada pihak kepolisian. Ya, tadi saya katakan, Polda Metro Jaya sudah mengunci, sudah case close. Beda kisah kalau ternyata kasusnya dibuka lagi. Pada titik itu pula, sebetulnya Mbak Tiara, saya bertanya-tanya ini, Komisi 13, sekarang ada Bu Siti ya. Saya bertanya, kenapa tanggung jawab untuk pengungkapan kasus kematian almarhum ini diembankan kepada Kementerian Luar Negeri? Relevansinya apa? Pengungkapan kasus kematian seseorang yang diduga merupakan akibat perbuatan pidana. Itu ranah kerjanya otoritas penegakan hukum, bukan Kementerian Luar Negeri. Sehingga saya sungguh-sungguh tidak paham. Seharusnya desakan tersebut tertuju kepada pihak kepolisian gitu ya.
ketika Komisi ke-13 menemukan indikasi ini adanya pelanggaran hak asasi manusia, pada aspek apa gerangan? Saya ingin tahu, pada aspek apa gerangan sehingga Ibu Siti dan teman-teman di Komisi 13 mengatakan ada indikasi pelanggaran hak asasi manusia. Baik. Bukan pidana, tapi pelanggaran hak asasi manusia. Baik, itu juga yang patut kita pertanyakan kepada Komisi 13. Tapi kita jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Masih di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa, saya akan langsung ke Bu Siti. Bu Siti untuk menanggapi pertanyaan dari Bang Reza tadi ya, mengapa sebenarnya kasus ini justru dilimpahkan tanggung jawabnya kepada pihak Kementerian Luar Negeri? Itu yang pertama, pengungkapannya. Dan juga yang kedua tadi berkaitan dengan adanya pencarian kepada pihak keluarga begitu, upaya pencarian korban ini. Apa yang sudah dikantongi oleh Komisi 13 DPR Republik Indonesia sehingga menyimpulkan ada tindakan pelanggaran HAM di dalamnya? Terima kasih Mas Reza. Tadi rekomendasi dari Komisi 13 belum seluruhnya kita sampaikan karena ada keterbatasan waktu. Salah satunya rekomendasi dari Komisi 13 adalah Komisi 13 DPR RI mendorong Menteri Hak Asasi Manusia untuk menyampaikan permintaan resmi kepada Presiden Republik Indonesia agar menginstruksikan Kapolri membuka kembali, kembali ekshumasi untuk dilakukan penyelidikan kasus ini secara menyeluruh, transparan dan akuntabel serta memastikan adanya perlindungan bagi keluarga. Jadi yang diminta sebenarnya untuk membuka kasus itu adalah Kapolri. Karena kalau langsung ke Kapolri mungkin kita harus meminta ke hasil sidang tadi, rapat tadi, lebih bagus Presiden yang meminta ke Kapolri. Jadi belum seluruhnya yang tadi disampaikan. Kalau untuk Kementerian Luar Negeri sebenarnya cuma tanggung jawab moral sebagai pimpinannya. Kenapa harus dikatakan ada pelanggaran HAM? Pelanggaran HAM itu bukan hanyalah penganiayaan, tetapi adalah kesetaraan dalam pelayanan dan akses ke pemerintahan dan informasi. Pihak korban atau keluarga korban sudah meminta ke penegak hukum untuk disampaikan beberapa hal sehingga hal ini mereka tidak punya akses ke sana. Karena itu mereka meminta ke Komisi 13 untuk membuka masalah ini. Sebenarnya lebih baik kasus ini di Komisi 3 sebenarnya, tetapi sesuai dengan pernyataan tadi oleh kuasa hukum, mereka sudah menyampaikan itu ke Komisi 3 dan ke Kapolri, tetapi mereka tidak direspon. Baik, Bu Siti. Jadi karena itu kita Komisi 13 coba mendorong untuk ini dibuka kembali. Baik, Bu Siti. Di dalam penyelidikannya. Terima kasih. Ya, respon Anda Pak Dwi berkaitan dengan apa yang sudah ataupun juga akan dilakukan oleh Komisi 13 ya? Benar, selama ini kami sudah bersurat kepada Komisi 3, bahkan kami sudah ketemu langsung kepada Ketua Komisi 3 untuk menjadwalkan untuk RDP, tapi sampai sekarang belum, waktunya belum ada. Juga Komisi 1 juga kami sudah... Tapi sudah ada respon, tapi tinggal nyari waktunya aja? Ada waktunya, ke Komisi 1 juga sudah kami layangkan surat. Karena yang terutama kan dari pihak Polri. Sampai sekarang kan kami sudah bersurat kepada instansi tersebut, sampai sekarang juga kami belum dapat respon. Karena memang masuknya kami juga di akhir, kami kan masuk baru tanggal 23 Agustus, jadi sebulan lebih setelah kejadian. Jadi kami mencoba menata ulang lagi begitu. Ya Pak Dwi, tapi menarik ya, beberapa waktu yang lalu pihak keluarga atau istri dari almarhum Arya Daru ini kan konferensi pers dan juga menceritakan kedekatannya dengan almarhum tentunya. Salah satu yang juga disebutkan di situ adalah bagaimana kemudian teror-teror tersebut ini terus terjadi begitu. Nah sebenarnya kalau dilihat secara keseluruhan, apa yang sudah dicurigai oleh pihak keluarga dengan adanya hal-hal yang terjadi? Kami dari pihak penasihat hukum hanya
melihat beberapa indikasi-indikasi yang muncul gitu loh. Tapi selebihnya kami bukan penyelidik atau penyidik untuk melakukan lebih dalam itu. Jadi misalnya kayak styrofoam yang di awal itu di awal tanggal 9 sehari setelah almarhum dimakamkan itu muncul ya. Itu sudah disampaikan ke pihak Polri, harusnya lebih lanjut didalami gitu loh. Sampai sekarang waktu pada saat konversi pers tanggal 28 itu belum tidak ditanggapi sama sekali. Jadi beberapa indikasi ini bahkan terus muncul kuburannya yang diacak-acak dan sebagainya itu sampai sekarang juga belum ada ininya. Baik, Mbak Pita pada saat itu juga mengatakan Pak Dwi jangan sampai ada framing negatif begitu. Framing negatif itu yang dimaksudkan hanya mengarah pada penolakan keluarga atas dugaan bunuh diri yang kemudian disebutkan oleh pihak kepolisian atau ada makna lainnya sebenarnya? Salah satu adalah framing negatif adalah bunuh diri yang paling utama itu karena itu yang membuat pukulan terhadap terutama istrinya ya, bahwa selama ini bahkan istrinya kan sudah kenal dengan Arya itu sudah sejak SD kan, mereka sudah bersama terus selama hidupnya dan bahkan terakhir meninggal dengan tragis seperti itu yang membuat pukulan benar. Jadi frame negatifnya seperti itu. Saya izin konfirmasi, bukan berkaitan dengan hal-hal orang ketiga, mohon maaf sebelumnya yang sempat beredar? Bukan, ya kalaupun ada orang ketiga juga, kita tahu sampai sekarang kan belum bisa dibuktikan. Kalau misalnya ada chat dan sebagainya, kita kan katanya HP-nya hilang. Nah kita juga mau tahu juga dari pihak Polda, kan kemarin sudah ditutup bahwa ini privasi, kan agak susah juga. Privasi kita mau masuknya gimana dan kita minta apa itu melalui surat juga belum dijawab sampai sekarang. Saya boleh bertanya Pak Dwi? Ya. Pak? Silakan Bang Reca. Tanpa maksud saya untuk membuka kesedihan keluarga, mobil khusus istri almarhum. Pertanyaan saya begini, apa gerangan yang membuat Mbak Pita malam itu pada jam ketika orang secara umum berada dalam kondisi istirahat atau tidur, tapi Mbak Pita memilih untuk berulang kali meminta petugas kos untuk mengecek kamar. Ada kekhawatiran sampai kemudian memberikan lampu hijau kalau saya tidak salah untuk kemudian membuka paksa pintu ataupun jendela. Silakan, ada situasi luar biasa apa Pak yang dirasakan atau ditafsirkan oleh Mbak Pita pada malam itu? Pada malam itu kondisi almarhum tidak begitu baik karena memang GERD-nya itu kambuh. Itu satu. Yang kedua, kalau saya baca chatnya suami istri itu antara Pita dengan almarhum itu begitu panjangnya Pak. Bahkan benar-benar setiap menit mereka chat terus. Itu banyak sekali. Saya sempat menyalin sampai sekitar 9 sampai 10 lembar itu chatnya mereka. Dan isi chat yang panjang itulah yang membuat Mbak Pita mendesak petugas kos untuk membuka kamar. Karena selama ini nggak pernah Arya Daru itu meninggalkan HP-nya dan tidak pernah menjawab. Tidak selalu menjawab. Isi chat itu sesuatu yang luar biasa. Tidak. Biasa-biasa saja. Berarti, maaf kata. Oke, saya ke Bang Reza. Dari pertanyaan yang kemudian diajukan, ada simpulan tersendiri yang mungkin sudah Anda lihat dari saya tidak tahu. Justru kasus ini Bang Reza. Dengan segala hormat, saya membayangkan meminta petugas atau penjaga kos untuk membuka jendela dan pintu secara paksa. Awalnya saya sangka karena ada tanda-tanda situasi yang abnormal. Entah itu kejahatan atau sejenisnya. Tapi ternyata Pak Dwi mengatakan permintaan untuk membuka paksa jendela atau pintu itu tidak ada sangkut pautnya dengan kekhawatiran sudah terjadi perbuatan pidana terhadap sang suami. Itu satu. Dan yang kedua, komunikasi yang panjang via WhatsApp juga beliau katakan bukanlah komunikasi yang mengindikasikan ada sesuatu yang luar biasa atau konflik hebat. Artinya semua terjadi biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Hanya bagaimana kekhawatiran seorang istri sewajarnya kepada suaminya yang tengah sakit pada saat itu. Nah Bang Reza, dari awal sampai akhir seluruh, saya percaya Anda pasti mengikuti juga kasusnya, fakta-fakta yang kemudian ini juga muncul ke publik. Ada tidak yang biasanya dilakukan pada seseorang yang bunuh diri tapi tidak ada dalam kasus ini? Saya tidak paham pertanyaan. Artinya setiap kasus bunuh diri begitu ya selalu ada clue atau benang merah yang biasanya menjadi indikasi ataupun selalu dilakukan tapi tidak ada dalam kasus Arya Daru, Bang. Begini, kalau saya menggunakan pendekatan IPAD, IPAD. Berarti saya akan melakukan profiling dengan mengecek pertama kali I dulu, IDS.
Ada tidak narasi-narasi, perbincangan, perkataan, komunikasi atau sejenisnya yang mengindikasikan bahwa almarhum berkeinginan untuk menghabisi dirinya sendiri. Itu I, ideas. Kalau ada, berlanjut ke kemungkinan P, plan. Apa rencana atau serangkaian langkah yang sudah dilakukan oleh almarhum yang lagi-lagi memperkuat kesan paling tidak bahwa almarhum sudah punya rencana konkret untuk merealisasikan isi kepalanya, yaitu menghabisi dirinya. Kalau ada P, plan itu ada, lanjut ke yang ketiga. A, action. Apakah action atau langkah yang dia ambil sinkron tidak dengan plannya? Misalnya, plannya ada orang yang kemudian membeli tali dan segala macam. Lalu A atau actionnya adalah dia maaf, gantung diri, berarti kan sinkron. Nah, dan berlanjut yang terakhir, D, death, betul-betul berujung pada kematian atau tidak. Kalau 4 unsur ini, I, P, A, D ini terpenuhi, maka secara metodologis kita punya alasan yang memadai untuk menyimpulkan seseorang meninggal akibat, maaf, bunuh diri. Tapi kalau 4 unsur tadi tidak terpenuhi, atau terpenuhi tapi rapuh karena datanya tidak memadai, maka kita harus mengecek ulang. Artinya pengecekan ulang dalam kasus ini layak dilakukan, Bang? Otoritas kepolisian sayang beribu sayang sudah menguncinya dan yakin bahwa ini meninggal bukan akibat pidana. Baik, saya ke Bu Siti. Bu Siti tadi Anda mengatakan bahwasannya kasus ini tadi mengandung pelanggaran HAM begitu ya. Ada indikasi ke sana. Nah, sebenarnya bukti-bukti apa sajakah dan kemudian siapa yang nantinya akan dilibatkan oleh Komisi 13 untuk mengusut ini? Tapi dijawab usai jeda, Bu Siti. Kami akan kembali untuk Anda. Jadi nggak ada, Pak. Nggak ada indikasi. Saya akan langsung ke Bu Siti. Bu Siti, tadi Anda membaca bahwa Komisi 13 ini membaca ada dugaan pelanggaran HAM begitu ya. Siapa yang nantinya akan dilibatkan, Bu Siti? Kita udah minta mendorong oleh Presiden kepada Kapolri untuk memeriksa dan Komnas HAM juga ikut mengawal dalam kasus ini. Kami intinya dari Komisi 13 tidak pernah menyatakan bahwa ini ada pembunuhan atau bunuh diri, tidak. Tetapi hak keluarga korban yang tidak menerima secara sesuai dengan ketentuan bahwa mereka tidak diikutkan dalam gelar perkara, tidak menerima hasil otopsi, perkembangan hasil penyelidikan juga mereka tidak terima. Terus alat-alat itu dari laporan yang kita terima dari RDP tadi, bahwa keluarga juga menyatakan ada bukti-bukti atau alat bukti yang tidak sinkron. Misalnya ketika korban itu atau yang meninggal almarhum itu, dia meninggal pakai plastik langsung dilakban, tetapi lakban yang menjadi alat bukti bukanlah lakban itu, tetapi lakban lain yang dibawakan. Jadi pelanggaran HAM itu adalah juga kesetaraan dalam hukum dan mendapat informasi yang layak. Oke, terima kasih. Pak Dwi? Ya, benar apa yang dikatakan Ibu Siti bahwa misalnya tadi juga dalam gelar perkara yang awal dilakukan adalah misalnya ada, mohon maaf, ada alat kontrasepsi. Itu punyanya Vita, punyanya istri dan itu sudah tadi dijelaskan bahwa beberapa alat misalnya pakaian-pakaian wanita yaitu miliknya Vita karena dia sering nginap di kosannya itu gitu loh. Terus lakbannya juga lakban yang dari rumah, kan ada 2 lakban. Yang lakban yang dipakai Badarul, yang lakban yang dipakai yang di rumah itu yang diambil diserahkan kepada pihak lain. Nah, itu yang ditampilkan. Sendal kayak sendal jepitnya juga itu sendal jepitnya istrinya bukan sendal jepit pihak lain. Itu seperti hal seperti itu yang begitu, Mbak. Oke, baik. Bang Reza, kalau kita lihat dari apa yang sudah dialami oleh pihak keluarga, kemudian juga informasi yang beredar, ini pernah juga mengerucut pada dugaan ini adalah sebuah pembunuhan yang kaitannya dengan sensitivitas tugas dari Arya Daru tersendiri. Anda melihatnya bagaimana?
Kemungkinan itu ada, tetapi persoalannya untuk memastikan apakah itu atau bukan, dengan kata lain apakah ini pidana atau bukan, apakah ini pembunuhan atau bukan, dibutuhkan adanya bukti langsung, direct evidence, dengan segala hormat. Ketika tadi Pak Dwi mengatakan makam dirusak, diacak-acak, lalu beliau tafsirkan itu sebagai teror, oke lah, anggaplah demikian. Tapi sayangnya itu bukan merupakan direct evidence. Itu circumstantial evidence. Maksimal seperti itu. Maksimal itu sebatas circumstantial evidence. Bukti tidak langsung. Bukti petunjuk. Bukti situasi yang bisa saja kemudian ditafsirkan atau dimaknai sebagai ini jangan-jangan, ini jangan-jangan. Nah, sudah barang tentu otoritas penegakan hukum tidak bisa bekerja dengan mengandalkan circumstantial evidence. Yang harus diperoleh adalah direct evidence. Permasalahannya ini dia. Sayang beribu sayang, dalam sistem penegakan hukum kita, fairness itu tidak ada ketika kita bicara tentang akses ke barang bukti. Pengujian terhadap barang bukti, uji saintifik dan seterusnya, itu merupakan wilayah yang sepenuhnya dikuasai oleh penyidik. Penyidik yang saya maksud adalah pihak kepolisian. Apakah pihak seberang, misalnya keluarga korban punya akses, saya sebut sebagai korban dalam konteks kekeluargaan ya, bukan korban dalam pengertian pidana. Apakah keluarga almarhum memiliki akses terhadap barang bukti? Untuk melakukan investigasi tandingan, untuk melakukan counter examination, perkiraan saya tidak. Karena tidak tersedia mekanisme untuk itu. Ini yang tadi saya katakan, persoalan pokok utamanya adalah pada tidak adanya fairness terkait akses ke barang bukti. Itu pula yang menjadi alasan bagi saya untuk lagi-lagi mempersoalkan butir demi butir yang ada dalam simpulan Komisi 13 DPR RI. Komisi 13 DPR RI meminta Menlu untuk membentuk tim investigasi independen. Tidak ada salahnya dong seharusnya. Sebagai sebuah saran silakan saja. Tapi cukup mafhumkah Komisi 13 bahwa sekali lagi akses ke barang bukti yang sudah barang tentu dibutuhkan untuk investigasi independen itu adanya di penyidik. Dan tidak ada salahnya pula ketika kita berbicara mengenai kemungkinan lain, Bang Reza. Kalau sekalipun pihak kepolisian juga sudah pernah memiliki kesimpulannya sendiri. Kemungkinan memang iya. Karena itu kalau di barat ya, contoh dalam kasus meninggalnya kasus pidana O.J. Simpson, olahragawan. Dia didakwa membunuh istrinya. Oleh pihak penyidik, kemudian dilanjutkan oleh jaksa penuntut umum, sudah barang tentu. Ini loh, kami punya barang bukti untuk meyakinkan majelis hakim bahwa pelaku pembunuhan tak lain adalah O.J. Simpson. Tapi hebatnya dalam sistem persidangan di Amerika Serikat apa? Tim penasihat hukum terdakwa punya akses ke barang bukti untuk melakukan cross examination. Sehingga pada akhirnya di ruang sidang yang mulia itu disodorkan dua simpulan. Simpulan ilmiah versi penyidik dan simpulan ilmiah versi tim penasihat hukum. Disodorkan ke hakim. Hakim memutuskan percaya yang mana. Boleh percaya, boleh tidak. Dalam kasus itu hakim lebih teryakinkan oleh hasil eksaminasi oleh tim penasihat hukum terdakwa. Sehingga O.J. Simpson putusannya bebas. Baik. Saya ke Bu Siti. Bu Siti, kalaupun nanti ada desakan dari pihak keluarga dan juga publik tentunya untuk meminta Komisi 13 memanggil pihak kepolisian mendesak dibukanya penyidikan baru, begitu ya? Apakah ini juga bisa dilakukan oleh Komisi 13? Kita cuma bisa mendorong karena itu bukanlah mitra Komisi 13, tetapi kita coba mendorong agar ini bisa diselesaikan dengan seterang-terangnya. Saya terima kasih sama Pak Reza dengan adanya di luar negeri bahwa ada akses keluarga korban ke alat bukti. Ini mungkin bisa dimasukkan ke KUHP yang revisi. Itu saya mungkin akan mengusulkan Pak Reza juga dipanggil sebagai narasumber dalam penyusunan KUHP yang baru. Terima kasih Pak Reza. Baik Bu Siti, jadi kami sudah mendengar sama-sama tadi poin-poin yang Anda sampaikan di awal, tapi sebenarnya ingin diberikan gambaran juga sejauh apa DPR ataupun juga dalam hal ini Komisi 13 akan mendorong pengusutan kasus ini, Bu Siti? Batasannya? Kalau untuk eksekusi sebenarnya tetap di Kapolri. Kita sebagai DPR RI cuman tindakan pengawasan dan rekomendasi. Masalah rekomendasi ini
dilaksanakan, itu kita harus tetap mengawasinya. Oke, baik. Terima kasih Bu Siti atas waktu Anda, kemudian juga Bang Reza, Pak Dwi. Tentu kita harapkan dari hari ke hari untuk pihak keluarga ini mendapat keadilan begitu ya bagi almarhum. Terima kasih sekali lagi. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali ke hadapan Anda usai jeda berikut ini. Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan mengerahkan Kejaksaan Agung dan KPK untuk membersihkan korupsi di BUMN. Ia menyebut aset negara yang dikelola BUMN mencapai lebih dari 1.000 miliar dolar Amerika Serikat atau 16.679 triliun rupiah. Namun masih banyak pejabat yang menyalahgunakan aset hingga memberi bonus bagi dirinya sendiri meski perusahaan merugi. Hal ini disampaikan Prabowo dalam pidatonya di Munas 6 PKS pada Senin kemarin. Prabowo memberi waktu 2 hingga 3 tahun bagi manajemen BUMN untuk bersih-bersih. Targetnya, pendapatan negara meningkat dan APBN terbebas dari defisit. Ia juga menegaskan, pejabat yang menganggap BUMN sebagai warisan pribadi akan ditindak tegas. Lantas, sejauh mana penyalahgunaan aset BUMN selama ini sulit diungkap? Apakah langkah Presiden ini akan efektif menghentikan praktik korupsi di perusahaan plat merah? Birokrat-birokrat kita yang pinter sembunyikan aset. Rp1.000 triliun. Tinggal manajemen. Saya perintahkan bersihkan itu BUMN. Kadang-kadang nekat-nekat mereka itu, ya. Diberi kepercayaan oleh negara. Dia kira itu perusahaan nenek moyangnya. Perusahaan rugi, dia tambah bonus untuk dirinya sendiri. Brengsek banget ini. Saya mau kirim kejaksaan sama KPK untuk ngejar-ngejar itu semua. Bagaimana? Sudah perlu dikejar atau tidak? Ya, itu tadi pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang juga secara tegas memberikan pernyataan bahwa akan melibatkan Kejaksaan Agung dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi untuk bersih-bersih di perusahaan plat merah. Nah, langsung saja kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang saat ini ada di sebelah saya. Ada Yudi Purnomo yang merupakan mantan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Selamat malam Mas Yudi. Selamat malam Mbak Terima Windy. kasih sudah hadir bersama kami. Selanjutnya pemirsa sudah terhubung pula bersama kami politikus dari Partai Gerindra Bang Dhanil Anzar Simanjuntak. Selamat malam Bang Dhanil. Selamat malam Mbak Windy, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dhanil, langsung saja kami ingin mengetahui bagaimana pandangan Anda menyikapi dan juga menelaah lebih lanjut pernyataan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Menurut Anda sendiri apa saja poin-poin yang krusial dan juga apa sebenarnya pesan utama yang ingin disampaikan oleh Presiden Bang Dhanil? Mbak Windy, sebenarnya apa yang disampaikan oleh Presiden itu adalah pengulangan sikap terang dan tegas beliau selama ini. Jadi Pak Prabowo memang ingin memastikan bahwasannya uang negara, hak rakyat itu digunakan sebagaimana mestinya. Artinya kalau dibuat urutan, Pak Prabowo sejak awal, sejak masuk politik, kemudian menjadi capres dan sekarang menjadi presiden,
concern beliau terhadap kebocoran uang negara, kemudian praktek rente, praktek korupsi yang melibatkan banyak pihak, itu menjadi concern Pak Prabowo. Karena selama ini Pak Prabowo Presiden berkeyakinan bahwasannya aliran pembangunan ekonomi kita itu terhambat, tersumbat, itu salah satu obstacle utamanya karena ada banyak kebocoran di semua pipa-pipa, sebutlah analoginya pipa-pipa aliran pembangunan ekonomi, baik dari sumber daya alam maupun sumber daya negara yang lainnya yang harusnya bisa mengalir untuk kepentingan masyarakat. Jadi sebenarnya pernyataan bahkan dalam bentuk dalam tanda kutip agak marah begitu, itu adalah sikap terang dan tegas dan peringatan keras dari Presiden jangan main-main dengan pengelolaan negara, pengelolaan sumber daya ekonomi yang menjadi hak-hak dari publik. Kan Pak Presiden tidak hanya menyebutkan BUMN, tapi juga menyebutkan birokrat, menyebutkan politisi, dan itu artinya peringatan terang dan tegas untuk semua pihak, baik itu birokrat, BUMN yang selama ini juga Pak Prabowo menyebutkan ada jadi bancakan bagi banyak pihak dan juga bagi para pengusaha dan sebagainya. Jadi menurut saya ini adalah warning yang sejak awal disampaikan oleh Pak Prabowo. Presiden kan menyebutkan silahkan semuanya diberikan kesempatan untuk melakukan bersih diri. Artinya melakukan self correction. Kemudian stop perilaku rente, stop perilaku korupsi. Kalau kemudian Anda tidak melakukan self correction atau kemudian tidak bersih diri, maka akan segera dibersihkan. Dan itu kan diulang-ulangi oleh Presiden. Dan saya justru berharap ada kesadaran kolektif untuk membangun tradisi atau budaya baru sikap anti korupsi, karena Presiden terang terkait dengan itu. Walaupun Presiden mendapatkan fight back yang sangat keras di semua sektor yang beliau ingin melakukan perlawanan dan pembersihan. Misalnya di birokrasi. Upaya Presiden untuk bersih juga mendapatkan fight back kan dari beberapa pihak birokrat. Kemudian di sektor BUMN juga begitu. Kemudian di sektor swasta yang kemudian melibatkan sektor tambang dan sebagainya juga Presiden dapat fight back. Jadi justru sikap ini yang kita harapkan adalah dukungan dari publik supaya Presiden itu bisa instruksi beliau itu bisa sampai kepada level yang paling rendah di birokrasi, di BUMN maupun di dunia usaha. Kira-kira begitu Mbak Windy. Baik, dan Mas Yudi, kita langsung tanggapi saja apa yang menjadi pernyataan dari Bang Dhanil tadi. Apakah benar praktik rente maupun praktik korupsi ini dan penyalahgunaan wewenang dalam BUMN ini selama Anda pernah menjabat sebagai penyidik KPK memang terjadi? Ya, kita bicara mengenai fakta dan data saja ya Mbak Windy ya, bahwa kalau kita bicara mengenai Liga Korupsi Indonesia ya, baik 10 besar bahkan 20 besar, itu kan lebih banyak BUMN. Mengapa BUMN atau lebih banyak korup? Karena BUMN adalah sumber uang. Di sana BUMN bermain di area tambang, bermain di suplai minyak dan gas, bermain di pangan dan lain sebagainya. Dan ketika BUMN korupsinya sampai misalnya hampir kuadriliun misalnya yang ramai waktu itu gitu ya, itu kan terjadi bahwa tidak ada pelakunya dilakukan oleh koruptor-koruptor kecil. Pasti
melibatkan direksinya, ya, terutama direktur utama. Kalau kita bicara mengenai pencegahan korupsi di BUMN, itu Mbak sudah banyak isu-isu terkait dengan kasus korupsi, penyuapan, bribery gitu kan, ada ISO 37001 dan sebagainya. Tetapi itu tidak akan berguna, termasuk juga pengawasan internal ketika pelaku yang melakukan itu adalah direksinya. Karena dia langsung top down. Jadi masalah kemudian ada mekanisme alur kerja yang baik dan benar sesuai dengan good governance itu useless semua. Itulah sebabnya maka saya sepakat dengan Pak Prabowo ya bahwa langsung ya menunjuk BUMN. Sebab kalau BUMN ini tidak dibersihkan, yang terjadi adalah negara selalu menyuntik modal. Ini kan sebenarnya ketika menjadi dana pala ya, ini kan seharusnya juga menjadi upaya reformasi besar-besaran di tubuh BUMN. Salah satunya adalah dengan memasukkan direksi-direksi ya, termasuk juga komisaris yang tadi seperti Bang Daniel katakan harusnya benar-benar mempunyai semangat anti korupsi, bukan pesanan, bukan titipan, karena ini akan sangat berbahaya dan akan berulang, redundant. Kita tahu bahwa ketika ada suatu kasus korupsi di suatu BUMN terbuka, maka kotak Pandora pun akan terbuka. Ternyata nggak hanya 1, 2, 3 gitu kan terjadinya BUMN. Dan sekali lagi ketika terjadi korupsi di BUMN itu jumlahnya nggak hanya 100 miliar, 200 miliar Mbak, tapi sudah sampai menyentuh T. Ini terjadi karena apa? Terjadi karena adanya krisis integritas. Kalau bicara mengenai kemampuan dari direksi-direksi BUMN, saya adalah orang yang kenal dengan direksi BUMN, termasuk yang saya periksa ketika mereka menjadi tersangka, itu mereka itu adalah orang-orang intelek. Pendidikan mereka, pendidikan misalnya ada sampai ke luar negeri dan sebagainya. Tetapi ternyata intelektualitas sama integritas itu berbanding terbalik dengan yang terjadi. Nah, kalau ini tidak ditindak tegas, tadi saya sepakat bahwa KPK dan Kejaksaan Agung dilibatkan oleh Pak Presiden, ini pasti akan terulang, Mbak. Dan kemudian saat ini kita tahu bahwa ketika terjadi efisiensi, ya kalau misalnya BUMN ini tidak dibersihkan, ya BUMN masih menjadi yang namanya dari dulu kan namanya sapi perahan gitu kan, untuk menjadi fund getter dan lain sebagainya. Bahkan sebenarnya yang berbahaya dalam korupsi di BUMN adalah mereka sudah menjadi mafia, misalnya minyak, tambang dan sebagainya. Nah, kalau mafia ini tidak dibersihkan, maka yang terjadi adalah siapapun direksinya, siapapun komisarisnya, mereka hanya meneruskan ya korupsi-korupsi dari para pendahulunya. Sehingga kalau kita lihat begitu ada BUMN dia sikat korupsinya, itu kan terjadi bukan hanya pada saat direksi saat itu. Ternyata begitu dibongkar, sebelumnya kena, sebelumnya lagi kena. Bahkan perkara timah 10 tahun. Ya kan? Atau kita tahu perkara emas ya, PT Antam kan juga sama. Dan kemudian akhirnya ini menjadi kebiasaan. Padahal kalau kita bicara mengenai gaji, kita bicara mengenai Tantim ya yang sudah dihapus sama Pak Prabowo ya, dan saya itu adalah usul yang sangat bagus gitu ya. Karena kalau rugi ngapain dikasih gitu kan. Kalau kita bicara mengenai gaji, sudah besar kok gaji BUMN, kalah ASN gitu. Tapi kenapa menjadi korup? Karena tadi saya katakan Mbak bahwa ini bukan sekedar karena need atau gaya hidup, tetapi karena sudah rakus. Nah, itu juga yang kita harus bahas kembali Bang Dhanil. Apakah langkah dari Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa akan menyeret ataupun menindaklanjuti dengan adanya Kejaksaan Agung dan juga KPK merupakan langkah yang tepat Bang Dhanil? Nanti dijawab ya Bang Dhanil. Usai jeda pariwara berikut ini pemirsa, kami masih akan membahasnya lebih lengkap sesaat lagi. Kita lanjutkan dialog kami, pemirsa. Bang Dhanil tadi sempat terjeda oleh jeda pariwara. Kami ingin menanyakan kepada Anda, apakah pelibatan dari Kejaksaan Agung maupun dari Komisi Pemberantasan Korupsi ini merupakan langkah yang efektif dan konkret dalam membersihkan kasus korupsi, Bang Dhanil?
Ya, pelibatan penegak hukum ya memang harus fardu ain, kira-kira begitu dalam ajaran agama. Kenapa? Karena ya memang penegak hukum kita kan adalah KPK, kemudian kejaksaan, apalagi kemudian terkait dengan kasus korupsi. Maka penegakan hukum sejak awal melalui pengawasan yang melekat dan sebagainya itu perlu dilakukan. Bahkan sekarang Presiden sebenarnya mendorong agar di setiap proses kegiatan pemerintahan yang punya potensi adanya praktek korupsi dan rente itu harus diawasi dengan baik oleh para penegak hukum. Itu termasuk misalnya di kementerian saya, kemudian sejak awal kami melibatkan orang-orang yang berintegritas di dalamnya, termasuk dalam upaya melakukan pengawasan oleh outsider, dalam hal ini penegak hukum, baik itu KPK maupun kejaksaan. Karena kan korupsi ini kalau ada saja peluang untuk melakukan itu pasti akan terjadi secara masif. Oleh sebab itu kita harus membangun sistem pengawasan yang sangat ketat dan mencegah praktek korupsi itu bisa terjadi, dan itu yang ingin dilakukan oleh Presiden. Ada pencegahan, ada kemudian pemberantasan. Jadi keduanya harus berjalan secara beriringan. Nah, sekarang yang sedang dilakukan oleh Presiden memberikan warning. Itu artinya melakukan pencegahan. Jangan sampai ada yang berani coba-coba masih melakukan praktek korupsi dan rente. Pencegahan itu sudah sejak awal disampaikan oleh Presiden dengan bangun sistem itu. Pengawasan melekat, melibatkan KPK, melibatkan Jaksa Agung. Namun kalau kemudian upaya pencegahan itu kemudian tidak diindahkan, kemudian tetap saja ada yang berani melakukan praktek korupsi dan rente, tentu penindakan adalah jalan yang terbaik yang harus dilakukan. Dan hari-hari ini Pak Prabowo sejak menjabat sudah sejak awal memberikan early warning system. Kalau kemudian early warning system atau peringatan dini itu diabaikan, tentu adalah penegakan hukum atau penindakan terhadap pelaku praktek korupsi itu harus dilakukan dengan terang dan tegas. Dan tentu kita berharap kan Pak Presiden juga menyampaikan pencegahan dilakukan, penindakan dilakukan, tapi kemudian beliau juga berharap hukuman yang diberikan oleh para hakim itu juga harus setimpal. Jangan sampai kemudian misalnya kasus beberapa waktu yang lalu terkait dengan vonis tindak pidana korupsi yang tidak sesuai dan sebagainya. Nah, itu juga menjadi perhatian Presiden. Jadi penegakan hukumnya harus juga disertai dengan efek jera, dalam hal ini vonis hakim dan seterusnya. Kira-kira begitu, Mbak. Iya. Dan Mas Yudi, pelibatan dari Kejaksaan Agung dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi bahkan aparat penegak hukum ini, apakah ini bisa dibilang ada kekhawatiran adanya tumpang tindih dalam penegakan kasus korupsi ini? Ya, saya pikir tidak ada, Mbak, ya, karena baik KPK maupun Kejaksaan Agung itu kan mempunyai kewenangan masing-masing. Dan ketika pun ada irisan, nanti kan akan berkolaborasi di dalam misalnya penyidikan. Ya, ketika penyidikan memang dalam MOU-nya itu siapapun yang dahulunya yang terlebih dahulu menangani, ya itu yang akan menangani dalam kasus penyidikan, yang lain akan melimpahkan. Jadi tapi kalau bagi saya sih itu bukan isu yang berat, ya. Bagi saya sekarang yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana melanjutkan tradisi untuk melakukan penindakan. Karena saya adalah orang yang percaya bahwa saat ini Indonesia ini membutuhkan penindakan-penindakan yang terus terhadap korupsi, karena penindakan merupakan kampanye yang efektif untuk pencegahan korupsi sebagai efek jera. Mengapa? Karena tadi Bang Daniel juga sudah menyampaikan bagaimana hukuman bagi para koruptor itu sangat ringan. Kemudian mereka keluar dari penjara pun tetap kaya karena belum adanya RUU perampasan aset yang memiskinkan. Jadi kalau sekarang
kita melihat ya bagaimana di zaman Pak Prabowo ini sebenarnya sudah banyak mafia-mafia yang untouchable ya, yang tidak tersentuh di masa lalu di bidang pangan, di bidang tambang ya, kemudian di bidang minyak ya, yang kemudian berhasil ditangani ya, walaupun ada di beberapa di antaranya yang masih di luar negeri ya, menjadi buronan seperti itu Mbak Jabi. Jadi ini kan menjadi hal yang positif bahwa semua mafia ini sedang ditangani. Tetapi bagi saya ketika ini ditangani kan masih ada PR berikutnya. Bagaimana orang-orang yang melanjutkan ini adalah orang-orang yang bersih. Sebab kalau tidak yang terjadi adalah hanya menimbulkan pemain baru. Nah itu yang harus diatasi. Dan juga bagaimana sesungguhnya Bang Dhanil, baik itu dari segi pengawasan dan juga kontrol yang seharusnya dilakukan agar tidak ada pemain baru tersebut Bang Dhanil. Iya tadi, makanya dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi, upaya pemberantasan korupsi, sejak dulu saya punya perspektif yang bisa melakukan penegakan hukum, yang bisa melakukan pembersihan terhadap tindak pidana korupsi itu adalah pemimpin tertinggi, komitmen dari pemimpin tertinggi, dalam hal ini presiden. Dan hari ini kita sudah dapat komitmen itu. Artinya kalau presiden tidak punya komitmen, maka kemudian KPK itu bisa dilemahkan, terjadi terhadap Bang Yudi dan kawan-kawan, kemudian aparatur hukum yang lain justru dilemahkan dan sebagainya. Kalau kemudian kita tidak dapat komitmen dari pemimpin tertinggi dalam hal ini presiden. Nah hari ini beruntungnya kita dapat komitmen yang terang dan tegas dari presiden terkait dengan agenda pemberantasan korupsi. Nah tinggal pada layer berikutnya komitmen presiden ini itu diterjemahkan juga secara terang dan tegas oleh aparatur penegak hukum, KPK dalam hal ini. Kan presiden berulang kali jangan ragu-ragu melakukan penegakan hukum kalau kemudian semua unsur sudah terpenuhi. Presiden tidak pernah pandang bulu terkait dengan penegakan hukum. Pun demikian dengan kejaksaan, pun demikian dengan kepolisian dan sebagainya. Nah, pada tataran penegak hukum harus terang. Kemudian pada tataran berikut kan presiden juga menyampaikan hakim mohon memberikan hukuman yang setimpal. Bahkan kan Pak Presiden memberikan insentif agar hakim kesejahteraannya itu terpenuhi supaya kemudian mereka tidak lagi tergiur dengan iming-iming lain-lainnya. Dan di awal Presiden sudah menyebutkan semua birokrat, semua direktur pegawai BUMN juga harus berbenah diri. Kira-kira ini harus satu paket gitu Mbak Windy. Iya, itu juga yang kita harapkan bahwa langkah-langkah yang telah ditempuh oleh pemerintah baik itu juga dari lembaga anti rasuah juga bekerja dengan baik agar tindak kasus korupsi yang ada di Indonesia ini bisa benar-benar diberantaskan. Terima kasih Bapak-bapak sudah hadir, Bang Dhanil dan juga Mas Yudi waktunya bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan pemirsa, langsung saja kita akan ke kabar lainnya. Juara dunia MotoGP 2025 Marc Marquez tiba di Jakarta setelah sebelumnya melanjutkan perjalanan menuju sirkuit Mandalika Lombok. Setibanya di Indonesia, pembalap dunia ini diajak Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir ke Istana Negara. Marc diajak bertemu Presiden dan jajaran Kabinet Merah Putih. Marc Marquez akan tampil di MotoGP Indonesia yang digelar di sirkuit Mandalika Lombok, Nusa Tenggara Barat yang akan berlangsung pekan ini, dimulai dengan sesi latihan pada Jumat 3 Oktober mendatang, dilanjutkan kualifikasi dan juga sprint race pada Sabtu 4 Oktober dan balapan utama yang akan digelar di hari Minggu pemirsa. Pebalap yang dijuluki The Baby Alien ini sudah kali ketiga menjajal sirkuit Mandalika. Pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Saya Windy Wellingtonia. Dan saya Tiara Haraha. Pemirsa, sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program Catatan Demokrasi bersama dengan Andromeda Mercury. Kami pamit undur diri, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.